wabarakatuh. Welcome back to channel Lentera Man Pinrang, lensa terpercaya madrasah. Halo sahabat Lentera, saya Alisha Nur Kalbi kembali menemani sahabat Lentera semua dalam program podcast kami yaitu Latansa, obrolan, tabayun, dan santai. Nah, sahabat Lentera, saat ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah calon Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM periode 2023 dan 2024. Mungkin kita mulai saja perbincangannya. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih dalam, mungkin ada baiknya Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, calon Ketua OSIM periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Adelia dari 11 F9, calon Wakil Ketua OSIM MPK OSIM Man Pinrang periode 2022-2023. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang memotivasi Kakak ingin menjadi calon Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM? Jadi yang memotivasi untuk menjadi seorang ketua itu dari hati yang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, kenapa identiknya seorang ketua itu adalah pemimpin, dan yang sudah didalami pada materi-materi sebelumnya sebelum kita masuk ke OSIM itu tentang kepemimpinan. Oke, jadi mungkin termotivasi dari termotivasi materi. Oke, mungkin bagaimana? Apa yang memotivasi Kakak bisa ingin menjadi Wakil Ketua OSIM? Karena saya ingin membangun organisasi menjadi lebih kreatif. ya, bisa begitu. Oke, baik. Mungkin bisa dibacakan visi dan misi. Mungkin ada sahabat Lentera yang ingin tahu bagaimana sih visi dan misi Kakak. Jadi visi ya boleh dibacakan oleh partner saya. Boleh. Jadi visi kami adalah terwujudnya OSIM Man Pinrang yang berkarakter, berakhlak mulia, dan memberi dorongan agar mampu menguasai sosial media sebagai sarana belajar dan komunikasi berbasis online. Oke. Dan untuk misinya, yang pertama itu mengembangkan nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan rasa kekeluargaan antara siswa. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang merangsang kreativitas, inovasi, dan keaktifan siswa dalam berbagai aspek dengan sarana media digital. Ketiga, menciptakan organisasi yang smart. Dan apa itu smart? Smart adalah singkatan dari sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Kemudian yang keempat, atau misi yang terakhir, mengadakan program yang dapat meningkatkan kualitas diri siswa pada bidang akademik dan non-akademik. Wah, visi dan misinya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Mungkin bagaimana cara Kakak meyakinkan para penonton sahabat Lentera ini? Kan mungkin ada beberapa sahabat Lentera tuh yang mungkin masih ragu-ragu begitu, apakah misi ini akan terlaksana begitu. Bagaimana sih Kakak bisa meyakinkan bahwa misi kalian akan terlaksana? Nah, untuk penerapan itu sendiri kami akan lihat dari kepengurusan dari tahun-tahun sebelumnya, bagaimana cara pengurus-pengurus sebelumnya melaksanakannya tersebut, dan kami akan melaksanakan seperti yang mereka lakukan, dan itu pun akan ada bukan perubahan sih, melainkan pengembangan. Jadi mungkin yang meningkat lebih baik lagi begitu. Oke, dari yang kita lihat dari visi Kakak itu ada tentang berbasis online begitu. Kan ada juga para siswa-siswi yang menjadikan sosial media itu sebagai hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Bagaimana cara Kakak bisa mengubah mindset para siswa dan siswi agar menggunakan digital atau sosial media dengan lebih baik lagi, atau mungkin dengan hal-hal yang positif begitu? Jadi di balik dari semua itu akan dilatar belakangi dengan proker dan
entahlah itu proker mingguan, bulanan ataupun tahunan. Jadi akan ada tentang seminar atau semacam ajakan tentang bagaimana caranya mengelola media sosial dengan baik dan bijak agar penggunanya tidak terjerumus kepada atau hal-hal yang berbau negatif seperti itu. Oke, baik. Misalnya ini ada yang dari misi kakak ada yang mengembangkan keimanan dan ketakwaan. Kalau bisa dilihat sekarang ya, mungkin ada orang yang beberapa masih malas-malas begitu dalam melaksanakan sholat misalnya. Bagaimana cara kakak mendorong para siswa-siswi untuk misalnya lebih meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanannya? Nah, itu pun karena kita juga tidak terlalu bisa memaksa untuk siswa di sekolah, dan itu pun akan kita serahkan langsung pada pihak yang berwajib atau pihak sekolah. Nah, seperti misal kalau kita mau sholat itu biasa memang ada pengumumannya. Apakah itu dari Pak Idam kah atau guru-guru yang lain. Nah, dan itu pun juga dari kesadaran siswa itu sendiri. Oke, baik. Mungkin ini berarti tentang kesadaran pribadi gitu kan. Betul. Oke. Ini ada yang tentang smart tadi. Menciptakan organisasi yang smart. Sigap, menarik, antusias begitu. Bagaimana cara kakak mewujudkan hal tersebut? Karena kan organisasi di IMAN itu banyak ya. Siap. Bagaimana caranya supaya semua organisasi yang ada di IMAN Pinrang bisa terlaksana dengan baik? Nah, jadi kan OSIM itu bisa dibilang sebagai organisasi utama lah pada suatu bidang persekolahan atau bidang pendidikan. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi contoh dengan menerapkan sifat smart. Ya, sifat smart sendiri itu salah satunya adalah sigap. Jadi sigap yang dimaksud ya seperti yang kita ketahui lah. Sigap itu semacam kesiapan atau memang kesiapan kita atau keaktifan kita terhadap suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik. Wah, ada lagi nih proker kakak yang terakhir, yaitu mengadakan program yang dapat meningkatkan kualitas. Bagaimana cara kakak meningkatkan kualitas siswa dan siswi IMAN Pinrang? Jadi kami akan memberi dorongan, apalagi kan, dan mungkin bisa dibilang nomor 4 dengan nomor 2 itu berhubung. Nah, karena kita sudah berada di kurikulum Merdeka, untuk meningkatkan kualitas diri siswa pada bidang akademik dan non-akademik, yaitu dengan berbasis online. Nah, dengan menggunakan media digital, dan kita akan memberi dorongan kepada siswa untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Oke, baik. Jadi ini seperti memanfaatkan digital. Ya, digital. Begitu. Oke, baik. Mungkin kan kita tidak bisa menilai seseorang dari kita lihat bagaimana. Jadi bagaimana kakak bisa mengetahui bahwa siswa ini bisa berbakat di bidang ini, misalnya dalam akademik gitu. Bagaimana cara kakak bisa tahu bahwa kakak bisa menampung bakat-bakat seluruh siswa dan siswi IMAN Pinrang? Misalnya kakak tahu bakatnya ini, bagaimana cara kakak menampung bakat-bakat tersebut? Jadi kan itu setiap kalau memang misal ada contoh sayembara lah. Nah, seperti di LKS kan, itu siswa-siswa yang menurut kita berbakat atau mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin, itu akan dikumpulkan dalam satu forum, kemudian akan diseleksi kembali. Nah, jadi intinya di sini kita akan menyeleksi ulang lah. Oh, mungkin itu supaya lebih diketahui. Lebih diketahui. Oke, baik. Misalnya, ini terlepas dari proker kakak, ini biasa mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau misalnya ada siswa yang mungkin berkelahi gitu dengan siswa yang lain, bagaimana cara kakak melerai dan menyatukan kembali siswa tersebut? Atau mungkin pernah ada mau ditambahkan? Nah, dan itu kembali kepada pihak sekolah lah, karena mungkin kalau kita juga, apalagi di luar, kita juga memiliki teman atau bisa dibilang komunitas lah. Nah,
tidak mungkin juga kita juga harus melihat mana baik mana buruknya. Kalau memang itu tidak baik, ya jangan dilakukan, jangan diikuti. Nah, kalau memang itu buruk dan tidak bisa kita tangani dengan sendiri, itu akan kita serahkan kepada pihak sekolah. Tapi bagaimana caranya agar misalnya OSIM itu kan mencampur seluruh madrasah begitu. Bagaimana cara OSIM ini menyatukan dua orang yang sedang misalnya kayak bercekcok begitu? Bagaimana caranya? Jadi kan OSIM bisa dibilang sebagai tangan kanan sekolah lah. Nah, jadi di OSIM itu cuma ada perkomendasian. Kalau memang ada pelerahan seperti itu, perkelahian atau konflik seperti itu, kita sebagai OSIM harus memisahkan antara dua pihak yang sedang bermasalah. Terus kita akan bawa ke pihak sekolah seperti BK atau guru-guru yang mungkin bisa menangani. Oke. Mungkin ada beberapa proker yang mungkin tidak terlaksana di tahun ini. Bagaimana cara kakak menyatukan semua proker kakak dan bisa terlaksana di tahun periode kakak? Baik, jadi untuk proker yang belum terlaksana dari kemarin-kemarin, itu akan kita rapatkan ulang tentang bagaimana agar proker itu bisa terlaksana kembali dan mungkin akan terlaksana dengan baik dari sebelum-sebelumnya. Dan seperti itulah. Oke, baik. Pastinya intinya bisa terlaksana. Ya, berusaha untuk melaksanakan misi tersebut. Oke, baik. Dirapatkan ulang. Mungkin ada beberapa pesan untuk para sahabat Lentera dan para siswa-siswi Manpinrang di luar sana. Untuk bagaimana apa pesan kalian terhadap mereka semua? Jadi kalau saya, karena kita sudah berada di pada era globalisasi yang menurut saya itu perkembangan digitalnya sudah sangat leluas. Nah, jadi gunakan media digital sebaik mungkin dan hindari hal-hal negatif yang ada pada media digital, terutama itu sosial media. Oke, baik. Mungkin kakak ingin meyakinkan para sahabat Lentera atau para siswa-siswi Manpinrang agar mereka percaya bahwa kalian pantas menjadi ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Baik, untuk teman-teman, pilih kami dalam pemilihan periode 2023-2024 karena itu tadi kami akan menerapkan visi dan misi dan akan mendorong para siswa-siswi untuk semakin termotivasi pada sarana media digital dan menciptakan organisasi yang smart. Oke, baik.